Bukan soal benar atau salah yang penting, melainkan berapa banyak uang yang Anda dapat kalau Anda benar dan berapa banyak uang yang hilang kalau Anda salah. The Psychology of Money. Pelajaran abadi mengenai kekayaan, ketamakan, dan kebahagiaan. Oleh Morgan Housel. Bab ke-6, bagian ketiga. Anda menang undian. Bila Anda menerima bahwa ekor mendorong segalanya di bisnis, investasi, dan keuangan, Anda akan menyadari bahwa kalau banyak hal keliru, patah, gagal, dan jatuh, itu normal. Jika Anda memilih saham dengan baik, Anda akan benar paling-paling separuh di antara semuanya. Jika Anda pemimpin bisnis yang baik, barangkali separuh produk dan gagasan strategi Anda ampuh. Jika Anda investor yang baik, sebagian besar tahun akan baik-baik saja dan banyak yang akan buruk. Jika Anda pekerja yang baik, Anda akan menemukan perusahaan yang tepat di bidang yang tepat sesudah beberapa percobaan. Itu jika Anda cukup baik. Peter Lynch ialah salah seorang investor terhebat zaman kita. Jika Anda hebat di bisnis ini, Anda benar 6 kali dari 10, katanya. Ada bidang-bidang di mana kita harus sempurna setiap kali. Contohnya, menerbangkan pesawat. Kemudian, ada bidang-bidang di mana kita ingin setidaknya hampir selalu cukup bagus. Juru masak restoran, katakanlah. Investasi, bisnis, dan keuangan tidak seperti bidang-bidang itu. Sesuatu yang saya pelajari dari investor dan wira swasta adalah bahwa tidak ada yang membuat keputusan bagus terus-menerus. Orang-orang paling mengesankan punya banyak gagasan buruk yang sering dilaksanakan. Ambil contoh Amazon. Berpikir bahwa suatu peluncuran produk yang gagal di perusahaan besar kiranya normal dan baik-baik saja, itu tidak intuitif. Secara intuitif, Anda bakal berpikir CEO-nya harus minta maaf ke pemegang saham. Namun, CEO Jeff Bezos berkata tak lama sesudah peluncuran Fire Phone Amazon yang ujungnya buntung. Anda pikir itu kegagalan besar? Kami sedang menggarap kegagalan-kegagalan yang lebih besar sekarang. Saya tidak bercanda. Beberapa akan membuat Fire Phone tampak seperti hanya tersandung sedikit. Amazon oke-oke saja kalau kehilangan banyak uang di Fire Phone, karena itu akan diimbangi oleh sesuatu seperti Amazon Web Services yang mendapat puluhan miliar dolar. Ekor menyelamatkan. CEO Netflix, Reed Hastings, pernah menyatakan bahwa perusahaannya membatalkan beberapa produksi berbiaya besar. Dia berkata, rasio hit kami terlalu tinggi sekarang. Saya selalu mendorong tim konten. Kami harus mengambil resiko lebih banyak. Harus mencoba lebih banyak hal gila karena seharusnya jumlah yang dibatalkan lebih banyak lagi. Itu bukan delusi atau kegagalan bertanggung jawab, melainkan pengakuan cerdas atas cara ekor mendorong keberhasilan. Bagi setiap Amazon Prime atau Orange is the New Black, Anda tahu pasti akan ada banyak proyek lain yang gagal. Sebagian alasannya itu tak intuitif, karena di sebagian besar bidang kita hanya melihat produk yang selesai, bukan banyak kegagalan yang mengarah ke produk sukses di ekor. Chris Rock yang saya tonton di TV sangat lucu, sempurna. Chris Rock yang tampil di lusinan klub kecil setiap tahun biasa saja. Itu memang sengaja. Tidak ada jenius komedi yang cukup pintar untuk selalu tahu lelucon apa yang akan ampuh. Tiap pelawak hebat menguji bahannya di klub kecil sebelum menggunakannya di acara besar. Rock pernah ditanya apa dia kangen klub kecil. Dia menjawab, kalau saya memulai tur, saya tidak mulai di arena besar. Sebelum tur terakhir, saya tampil di satu tempat di New Brunswick, namanya Stress Factory. Saya tampil sekitar 40-50 kali untuk persiapan tur. Satu koran menampilkan sesi-sesi klub kecil itu. Artikelnya menjabarkan bagaimana Rock membaca catatan berlembar-lembar dan kesulitan menyampaikan bahannya. Saya akan perlu potong beberapa candaannya, katanya di tengah penampilan. Lelucon hebat yang saya tonton di Netflix adalah ekor yang menonjol di antara ratusan upaya.
Hal yang sama terjadi di investasi. Mudah saja mencari tahu jumlah harta Warren Buffett atau keuntungan investasi rata-rata tahunannya, atau bahkan investasinya yang terbaik dan paling diingat. Semuanya terbuka dan dibicarakan orang. Lebih sukar meneliti semua investasi yang telah Buffett lakukan sepanjang karirnya. Tak ada yang membahas pilihan buruk, bisnis payah, akuisisi jelek. Namun semua itu bagian besar kisah Buffett. Semuanya termasuk sisi lain hasil yang didorong ekor. Di rapat umum pemegang saham Berkshire Hathaway tahun 2013, Warren Buffett berkata dia sudah memiliki 400 sampai 500 saham sepanjang hidupnya dan mendapat sebagian besar uang dari 10 saja. Charlie Munger melanjutkan, jika kita hilangkan beberapa investasi top Berkshire, rekam jejak jangka panjangnya jadi biasa-biasa saja. Bila kita sangat memperhatikan keberhasilan seorang teladan, kita mengabaikan fakta bahwa hasil mereka didapat dari sebagian kecil tindakan mereka. Itu membuat kegagalan, kerugian, dan kemunduran kita sendiri terasa seperti kita berbuat kekeliruan. Namun, mungkin saja kita salah atau agak benar, sama seringnya dengan para jagoan. Boleh jadi mereka lebih benar ketika sedang benar, tapi mereka bisa saja salah sesering Anda. Bukan soal benar atau salah yang penting, George Soros pernah berkata. Melainkan berapa banyak uang yang Anda dapat kalau Anda benar dan berapa banyak uang yang hilang kalau Anda salah. Anda bisa salah dalam setengah hari dari seluruh kesempatan dan masih mendapat untung. Ada 100 miliar planet di galaksi kita dan hanya satu yang sejauh ini kita ketahui memiliki kehidupan cerdas. Fakta bahwa Anda membaca buku ini adalah hasil ekor terpanjang yang Anda bisa bayangkan. Itu sesuatu yang membahagiakan. Demikian Psychology of Money bab 6. Saya Roswita Anggraini, sampai jumpa di bab selanjutnya. Terima kasih.